Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di ruang ujian. Kali ini kita akan membahas soal-soal UP PPG Matematika, yaitu pada kompetensi pedagogi. Tapi sebelumnya saya ingatkan yang belum subscribe, silahkan di-subscribe dulu, like, share, dan bunyikan loncengnya, supaya kalian tidak ketinggalan video-video tentang pembelajaran lainnya. Baiklah, langsung saja kita mulai pembahasannya. Soal yang pertama. Seorang guru di salah satu sekolah melakukan kegiatan berikut. 1. Memilih materi pada mata pelajaran yang sesuai dengan tingkat perkembangan peserta didik. 2. Mengolah materi mata pelajaran secara integratif dan kreatif sesuai dengan tingkat perkembangan peserta didik. Berdasarkan ilustrasi tersebut, guru telah menerapkan kompetensi profesional pada aspek A. Menguasai materi struktur, konsep, dan pola pikir keilmuan yang mendukung mata pelajaran yang diampu sesuai jenjang pendidikan. B. Mengembangkan materi pembelajaran secara kreatif. C. Menguasai standar kompetensi dan kompetensi dasar pada mata pelajaran. D. Melakukan tindakan reflektif untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. E. Menguasai teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran yang menarik. Jawabannya adalah yang B. Mengembangkan materi pembelajaran secara kreatif. Nomor 2. Guru perlu mempunyai kompetensi untuk mengelola pembelajaran dengan berbagai pendekatan. Aktivitas pembelajaran matematika berbasis kontekstual yang paling tepat tergambar pada kegiatan A. Diskusi kelompok untuk menyelesaikan lembar kerja penemuan rumus luas lingkaran. B. Menggunakan blok Dines untuk menjumlahkan bilangan asli ratusan. C. Mendemonstrasikan mistar bilangan untuk menentukan hasil penjumlahan bilangan bulat. D. Pemberian tugas proyek kepada peserta didik untuk membuat bangun-bangun geometri berbahan barang bekas. E. Menggambar berbagai jenis jaring-jaring kubus dan balok. Jadi perlu kita ketahui, pembelajaran kontekstual adalah konsep belajar yang membantu guru mengaitkan antara materi yang diajarkan dengan situasi dunia nyata dan mendorong siswa membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi jawaban yang paling tepat di sini adalah yang D. Pemberian tugas proyek kepada peserta didik untuk membuat bangun-bangun geometri berbahan barang bekas. Ini yang lebih dekat dengan siswa. Selanjutnya, pendekatan konstruktivis adalah pendekatan pembelajaran di mana peserta didik dapat menyusun atau menemukan sendiri pengetahuannya melalui pengalaman selama pembelajaran dan dengan memanfaatkan pengetahuan yang telah mereka punyai sebelumnya. Jika seorang guru ingin menerapkan pendekatan tersebut dalam mengajarkan luas trapesium siku-siku. Kita garis bawahi dulu. Luas trapesium siku-siku. Dan peserta didik telah memahami luas segitiga dan segi empat yang lain, maka kegiatan pembelajaran yang tepat dilakukan oleh guru adalah titik-titik. Kita mulai dari yang bawah saja, yang E. Memberikan bimbingan melalui langkah-langkah yang tertuang di LKPD kepada peserta didik untuk memotong trapesium menjadi dua, yaitu persegi dan segitiga siku-siku. Kemudian tentukan rumus luasnya. Ini kayaknya tepat, karena di sini kita akan mengajarkan luas trapesium siku-siku, jadi trapesium itu dibagi dua, segitiga dan segi empat. Dan ini membahas tentang rumus luas juga,
di ujungnya. Kemudian yang D, memberikan bimbingan melalui langkah-langkah yang tertuang di LKPD sehingga peserta didik dapat memotong trapesium yang disediakan dan membuat layang-layang dari trapesium itu dan menghitung luas layang-layang. Ini luas layang-layang. Tidak tepat. Yang C, memfasilitasi peserta didik dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan di LKPD sehingga mereka dapat memotong trapesium yang disediakan dan membuat persegi panjang dari potongan trapesium itu sehingga panjang sisi persegi panjang yang terbentuk sama dengan setengah dari hasil kali penjumlahan dari sisi sejajar trapesium. Ini lebih memfokuskan pada persegi panjang. Dan yang B, meminta peserta didik untuk berdiskusi tentang bagaimana memotong trapesium yang disediakan dan membuat jajar genjang dari potongan trapesium itu sehingga tinggi jajar genjang setengah dari tinggi trapesium. Ini lebih berfokus pada tinggi jajar genjang. Yang A, memfasilitasi peserta didik untuk berdiskusi tentang bagaimana memotong trapesium yang disediakan dan membuat jajar genjang dari potongan trapesium itu sehingga lebar persegi panjang yang terbentuk adalah setengah dari tinggi trapesium. Memfokuskan pada lebar persegi panjang. Jadi yang memfokuskan pada luas adalah yang E. Jadi jawabannya adalah yang E. Soal selanjutnya, untuk anak sekolah dasar, media yang paling sesuai untuk mengenalkan bangun-bangun bidang datar adalah A. Video tentang berbagai gambar-gambar bidang datar. B. Gambar anak membawa berbagai bidang datar. C. Berbagai gambar-gambar bidang datar warna-warni. D. Berbagai bentuk bidang datar dari kertas karton. E. Video tentang menggambar berbagai bidang datar. Jadi jawaban yang paling tepat di sini adalah yang D. Berbagai bentuk bidang datar dari kertas karton. Bagaimana konsepnya? Seperti yang dijelaskan menurut Piase, anak SD yaitu 7 hingga 11 tahun yang paling cocok diterapkan adalah mengenalkan benda-benda konkret. Karena usia mereka itu adalah mengenai tahapan operasi konkret. Jadi yang paling tepat adalah yang D. Selanjutnya, seorang guru matematika merasa kemampuan literasi salah satu kelas yang diajar lebih rendah dibanding dengan kelas lainnya. Indikator dari rendahnya kemampuan literasi ini adalah lemahnya siswa dalam memahami isi bacaan dan lemahnya siswa dalam menginterpretasi apa yang sedang dibaca. Guru merasa masalah ini adalah masalah yang menjadi wewenangnya dan harus segera diselesaikan. Pada langkah mencari alternatif solusi penyebab masalah, langkah berikut tepat. Kecuali A. Guru perlu mewawancarai pakar untuk mendapatkan alternatif solusi. Ini tepat langkahnya. B. Guru perlu merumuskan hipotesis dan memikirkan analisis statistik yang akan dipakai. Memikirkan hipotesis iya, tapi memikirkan analisis statistik yang akan dipakai ini tidak tepat. Karena analisis statistik itu tidak diperlukan di PTK. Kemudian C, guru perlu menimba pengetahuan dan pengalaman dari rekan sejawat. Ini tepat. Yang D, guru perlu melakukan analisis alternatif solusi untuk dipilih menjadi rencana aksi. Ini tepat juga. Yang E, guru perlu membaca literatur, baik hasil penelitian atau artikel tentang solusi. Ini tepat juga. Jadi jawabannya yang tidak tepat adalah yang B. Soal selanjutnya, dalam sebuah pembelajaran tentang bentuk aljabar,
2A ditambah 3B diilustrasikan oleh siswa sebagai jumlah 2 buah apel dan 3 buah jeruk. Siswa lain mengilustrasikan jumlahan dari buah apel yang berbeda pada 2 kardus besar dan 3 kardus kecil. Tindakan yang tepat yang dapat dilakukan oleh guru untuk menangani perbedaan pendapat siswa tersebut ialah A. Menjelaskan bahwa kedua jawaban tersebut benar. Menjelaskan. Jangan sampai kita menjelaskan. B. Meminta siswa untuk melihat kembali tentang definisi variabel. Nah, biarkan siswa lebih aktif. C. Meminta siswa untuk melihat kembali unsur dari bentuk aljabar. Kalau ini unsur dari bentuk aljabar, ini masih terlalu umum. D. Memberikan soal lain agar siswa dapat mendapatkan pola. Ini juga tidak tepat. E. Memberikan selamat bagi siswa yang menjawab dengan benar. Ini juga tidak tepat. Jadi jawaban yang paling tepat adalah B. Meminta siswa untuk melihat kembali tentang definisi variabel. Selanjutnya, pada saat siswa berdiskusi tentang banyaknya rusuk pada kubus, kerucut, dan tabung, siswa banyak yang berbeda pendapat tentang banyaknya rusuk, tabung, dan kerucut. Setelah dianalisis, kesalahan mereka dikarenakan berbeda dalam memahami konsep rusuk pada bangun ruang tersebut. Tindakan yang sesuai untuk menangani perbedaan siswa dalam memahami konsep tersebut adalah A. Siswa diminta mengamati benda real yang berbentuk kubus, tabung, dan kerucut untuk menghitung banyaknya rusuk. Betul. B. Siswa diminta mengamati gambar kubus, tabung, dan kerucut untuk bahan pengayaan dan remedi. Ini mengamati gambar, tidak tepat. C. Siswa diminta mengamati alat peraga dan gambar yang berbentuk kubus, tabung, dan kerucut untuk memikirkan apa yang dinamakan rusuk. Ini tepat. D. Membandingkan banyaknya rusuk, balok, dan kubus. Ini tidak tepat. E. Guru menjelaskan banyaknya kubus, tabung, kerucut sehingga siswa paham. Guru menjelaskan, jangan sampai menjelaskan ya. Antara A dengan C, jawaban yang paling tepat di sini adalah siswa diminta mengamati alat peraga dan gambar. Jadi dikombinasikan alat peraga dan gambar sehingga siswa bisa membandingkan dan memikirkan apa yang dinamakan kubus, apa yang dinamakan rusuk. Jadi jawaban yang paling tepat di sini adalah yang C. Selanjutnya, media pembelajaran berbasis IT, misalnya GeoGebra, dapat digunakan untuk membantu siswa mencapai kompetensi dalam metode penyelesaian sistem persamaan linear dua variabel dengan metode grafik. Penanaman konsep berikut dapat dilakukan dengan memanfaatkan media tersebut, kecuali ada pengecualian. Yang A. Mengamati grafik-grafik persamaan dari SPLDP yang berimpit menunjukkan bahwa SPLDP tersebut tidak memiliki selesaian. Yang berimpit itu adalah banyak selesaian. Ini salah. Yang B. Mengamati grafik-grafik persamaan dari SPLDP yang berimpit menunjukkan bahwa SPLDP tersebut memiliki tak hingga banyak selesaian. Ini betul, kalau berimpit betul. Yang C. Mengamati grafik-grafik persamaan dari SPLDP yang berpotongan menunjukkan bahwa SPLDP tersebut memiliki tepat satu selesaian. Ini betul juga. Yang D. Mengamati grafik-grafik persamaan dari SPLDP yang sejajar menunjukkan bahwa SPLDP tersebut
tidak memiliki selesaian sejajar, berarti tidak memiliki selesaian. Betul. Yang E, mengamati grafik-grafik persamaan dari SPLDP yang tidak berpotongan tepat satu, menunjukkan bahwa SPLDP tersebut tidak memiliki selesaian atau banyak selesaian. Iya, betul ini. Jadi jawaban yang paling tidak tepat adalah di sini yang A. Selanjutnya, GeoGebra merupakan aplikasi yang digunakan sebagai media pembelajaran berbasis IT. Salah satu pokok bahasan yang dapat menggunakan bantuan GeoGebra adalah penanaman konsep solusi SPLDP. Konsep solusi yang dapat divisualisasikan dengan GeoGebra adalah A. Solusi dari SPLDP adalah titik yang dilalui oleh semua grafik. Ya, secara pengertian ya, betul ini. B. Solusi tak hingga ditampilkan oleh dua grafik SPLDP yang sejajar. Sejajar itu tidak ada solusi. Ini salah. Yang C. Tidak terdapatnya solusi SPLDP dengan tiga persamaan. Digambarkan dengan ketiga garis yang berhimpit. Kalau berhimpit itu banyak selesaian. Ini salah. D. Solusi SPLDP dengan tiga persamaan adalah tiga buah titik potong grafik. Belum tentu. Kalau dua garisnya sejajar dan satu berpotongan, itu berarti dua titik potong. Kalau tiga-tiganya sejajar, itu berarti tidak ada titik potong. Dan kalau tiga-tiganya berhimpit, itu berarti banyak selesaian. Jadi jawaban yang D salah. E. Tidak terdapatnya solusi SPLDP digambarkan oleh grafik yang berhimpit. Yang berhimpit itu banyak selesaiannya. Jadi yang paling tepat di sini adalah yang A. Selanjutnya, pada waktu pembelajaran matematika terlihat guru sudah di dalam kelas. Namun, hanya ada 6 orang dari 21 peserta didik yang sudah masuk kelas. Sebagian lari-lari di luar kelas dan sebagian juga ada di kantin. Sementara waktu sudah menunjukkan 15 menit dari jam mulai pelajaran. Dari keterangan tersebut dapat disimpulkan bahwa masalah dalam pembelajaran matematika tersebut adalah A. Guru tidak menggunakan media pembelajaran yang sesuai dengan materi. Tidak. B. Pengaturan jadwal pelajaran matematika tidak sesuai dengan karakteristik matematika. Tidak. C. Pada kegiatan pembelajaran guru lebih aktif dibandingkan peserta didik. Tidak ada keterangan di atas. D. Sebagian besar peserta didik tidak tertarik mengikuti pembelajaran matematika. Sepertinya ini. E. Guru masuk kelas pada saat waktu istirahat belum selesai. Sedangkan di atas keterangannya, guru sudah menunggu 15 menit dari jam mulai pelajaran. Jawaban yang paling tepat di sini adalah yang D. Selanjutnya, guru SMP kelas 7 ingin membelajarkan KD 3.2, menjelaskan dan melakukan operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian yang melibatkan bilangan bulat negatif dengan menerapkan teori belajar Dines. Teori belajar Dines itu teori bermain ya. Permainan, bermain. Aktivitas belajar berikut yang paling tepat adalah A. Untuk membelajarkan operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan negatif, siswa diajak bermain sedotan. Dengan aturan, warna pertama untuk bilangan positif dan warna kedua untuk bilangan negatif, dan kalau dua sedotan berwarna berbeda bertemu akan hilang. 1. Simpan ini. A. Bagus. B. Untuk membelajarkan operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan negatif, siswa dibelajarkan dengan menggunakan animasi. Ini bukan permainan. C. Untuk membelajarkan operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan negatif, siswa dibelajarkan dengan menggunakan video. Ini juga bukan permainan.
D. Untuk pembelajaran operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan negatif, siswa diajak bermain dengan aturan menghadap kanan kiri untuk tanda bilangan dan maju mundur untuk operasi. Ini permainan. E. Untuk membelajarkan operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan negatif, siswa dibelajarkan dengan menggunakan garis bilangan. Ini bukan permainan. Jadi untuk soal ini ada dua opsi jawaban yang hampir mirip, yaitu opsi A dan opsi D. Sekarang kita amati. Untuk yang A, menggunakan sedotan, sedangkan yang D itu bermain peran. Sementara kalau kita lihat, jawabannya adalah A. Adapun teori Dennis mengemukakan bahwa tiap-tiap konsep atau prinsip dalam matematika yang disajikan dalam bentuk yang konkret dapat dipahami dengan baik. Ini mengandung arti bahwa benda-benda atau objek-objek dalam bentuk permainan akan sangat berperan bila dimanipulasi dengan baik. Jadi menggunakan objek. Di sini yang poin A menggunakan sedotan sebagai objek. Sedangkan poin D tidak menggunakan objek, hanya bermain peran. Kemudian analisa kita yang kedua, yang poin A aturannya sudah jelas, yaitu warna pertama untuk bilangan positif dan warna kedua untuk bilangan negatif. Kalau dua sedotan berwarna berbeda bertemu akan menghasilkan 0 atau hilang. Sedangkan untuk yang poin D, menghadap kanan atau kiri untuk tanda bilangan dan maju mundur untuk operasi. Bagaimana kalau hasilnya 0, menghadap kemana dia? Dan ini kan tidak jelas. Jadi yang paling tepat adalah jawaban yang A. Selanjutnya, pada mata pelajaran matematika SMA kelas 10, terdapat KD 3.3 yaitu menyusun sistem persamaan linear 3 variabel dari masalah kontekstual. Masalah kontekstual. Jika seorang guru ingin membelajarkan KD tersebut dengan harapan siswa mempunyai kemampuan berpikir pada level mencipta, maka indikator pencapaian kompetensi yang paling tepat adalah, mari kita lihat opsi pada pilihan. Kita lihat langsung kepada KKO-nya ya. Mendeskripsikan yang A. Kemudian B, membuat. Yang C, menggunakan. D, menyelesaikan. E, menjelaskan. Yang paling tepat di sini adalah membuat, yaitu yang B. Membuat model matematika dari situasi 3 timbangan yang mengukur bobot kombinasi 3 objek yang berbeda. Jawaban yang paling tepat adalah yang B. Selanjutnya, setiap siswa memiliki kemampuan atau potensi sehingga dalam mempelajari materi akan dipengaruhi oleh pengetahuan awal atau yang disebut entry point. Namun demikian, dalam proses pembelajaran akan ditemukan hambatan psikologis dan kesulitan belajar. Jika seorang guru menemukan siswanya mengalami kesulitan belajar, maka yang dilakukan adalah, tindakan yang paling tepat yang dilakukan oleh guru ini. A. Memberi motivasi kepada siswa untuk komitmen dalam mengajarkan tugas kurang tepat. B. Meminta siswa mempelajari kembali materi pelajaran yang telah disampaikan kurang tepat karena siswa kita memiliki hambatan. Yang C, bekerja sama dengan guru lain menemukan materi yang cocok dengan siswa kurang tepat juga. Yang D, berusaha menemukan penyebab kesulitan belajar dan membantunya. Yang D lebih tepat. Yang E, mendorong siswa agar belajar lebih pada mata pelajaran yang diampu. Jadi jawaban yang paling tepat di sini adalah yang D. Berusaha menemukan penyebab kesulitan belajar dan membantunya. Berikut adalah rumusan tujuan pembelajaran berdasarkan A, B, C, D. Kita tandai A, B, C, D.
audience, behavior, condition, degree. Untuk mengembangkan kemampuan berpikir siswa pada level analisis. Setelah mengamati dua bangun ruang berbeda yang diketahui ukurannya, siswa dapat menentukan titik. Nah, pilihannya adalah A paling sedikit 4 ruas garis sejajar pada bangun tersebut, B paling sedikit 3 perbedaan sifat kedua bangun tersebut, C menyebutkan beberapa banyak rusuk kedua bangun tersebut dengan tepat, D jumlah volume dan jumlah panjang rusuk kedua bangun tersebut dengan tepat, E 4 bidang sisi yang ada pada kedua bangun tersebut dengan tepat. Jadi yang paling memenuhi di sini, kita amati dulu audience. Audiensnya ada ini. Kemudian mengamati dua bangun ruang yang berbeda. Ini conditionnya. Setelah itu kita pilih degree dan behavior. Behavior itu dimulai dari kalimat menentukan. Menentukan paling sedikit 4 ruas garis sejajar pada bangun ruang tersebut. Pilihan yang A. Yang A kurang tepat karena di sini tidak ada degree. Yang B paling sedikit 3 perbedaan sifat kedua bangun tersebut. Yang B juga tidak ada degree. Yang C menyebutkan. Nah, menyebutkan beberapa banyak rusuk kedua bangun tersebut karena pada soal yang diminta adalah level analisis yaitu HOTS, maka yang C kurang tepat juga karena ini adalah level rendah, hanya menyebutkan. Kemudian yang D, jumlah volume dan jumlah panjang rusuk kedua bangun tersebut dengan tepat. Jumlah volume 2 bangun dan jumlah panjang rusuk 2 bangun tersebut. Ini lebih rumit. Kemudian E, 4 bidang sisi. Menentukan 4 bidang sisi yang ada pada kedua bangun tersebut dengan tepat. Jadi hanya menentukan 4 bidang sisi. Ini masih levelnya di bawah analisis. Jadi level analisis dengan poin ABCD yang paling tepat adalah yang D. Selanjutnya, diketahui tujuan sebuah pembelajaran ialah melalui penugasan kelompok, diharapkan siswa dapat menemukan volume kerucut. Media pembelajaran yang tepat untuk digunakan dalam pembelajaran tersebut ialah A. Kartu masalah yang berisi permasalahan yang berkaitan dengan volume kerucut. Kurang tepat. B. Tayangan PowerPoint yang berisi rumus volume kerucut dan soal-soal. Tidak melibatkan siswa, ini kurang aktif. C. Alat peraga berbentuk kerucut, bola, dan pasir. Betul ini alat peraga tapi bola tidak ada kaitannya. D. Alat peraga berbentuk kerucut, tabung, dan pasir. Nah ini ada kaitannya. Dan E. Alat peraga berbentuk kerucut, balok, dan pasir. Yang balok tidak ada kaitannya. Jadi yang paling tepat di sini adalah yang D. Alat peraga berbentuk kerucut, tabung, dan pasir. Di mana kita tahu volume tabung itu sama dengan 3 kali volume kerucut. Jadi nanti di sini prakteknya mengukur volume tabung dengan kerucut. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang D. Selanjutnya, pada saat guru mengajar, ada seorang siswa memberikan komentar pendek satu kata. Dalam artian nyeletuk. Komentar yang dilakukan tersebut dapat menstimulasi siswa lain tertawa. Tindakan yang dilakukan biasanya merupakan tindakan spontan, berhubungan dengan apa yang sedang dipikirkan siswa. Pada dimensi keberbakatan, komentar tersebut ditandai sebagai indikator kecerdasan atau kebosanan. Pada sisi guru, tindakan tersebut dirasa mengganggu. Perilaku yang dapat dilakukan guru agar komentar siswa tidak mengganggu proses belajar mengajar adalah, nah di sini kita akan memberikan perilaku yang paling tepat ya. Kita lihat opsinya. A. Menghentikan komentar siswa dengan mengatakan diam. Nah, ini tidak tepat. Dan melanjutkan paparan materi. Yang B. Mengabaikan respon siswa lain yang bertepuk tangan dan mengolok-oloknya. Mengabaikan ini tidak tepat.
Yang C, memberi komentar bagus dan menempatkan komentar sebagai bahasan lanjutan materi. Nah, yang C ini sepertinya tepat, bagus ini. Yang D, meminta siswa yang berkomentar tersebut meninggalkan kelas sebagai hukuman. Nah, memberi hukuman dengan meninggalkan kelas juga tidak tepat. Yang E, memberi senyum dan meneruskan pemaparan materi agar siswa lain tidak terganggu. Ini cuek, tidak tepat juga. Jadi jawaban yang paling tepat di sini adalah yang C, memberi komentar bagus dan menempatkan komentar sebagai bahasan lanjutan materi. Selanjutnya, beberapa ciri generasi Z adalah suka kebebasan dalam belajar, menyukai hal-hal yang praktis dan aplikatif, memiliki rentang perhatian pendek, mudah bosan dengan hal yang monoton, dan suka membangun eksistensi di medsos. Di antara pembelajaran berikut yang bisa menimbulkan permasalahan belajar bagi siswa generasi Z. Permasalahan belajar bagi siswa generasi Z. A. Guru memulai pelajaran dari hal-hal yang sifatnya praktis, kemudian menjelaskan konsep. Bagus. B. Guru membiasakan siswa terhubung ke koneksi internet saat pembelajaran. Bagus. Memang saat sekarang ini kita dituntut menggunakan media internet sebagai media pembelajaran juga ya. Yang C. Guru membebaskan siswa memilih proyek pembelajaran sendiri. Bagus. Yang D. Guru mengizinkan siswa menggunakan medsos untuk proyek pembelajarannya. Bagus juga. Dan E. Selalu hanya menggunakan media video setiap pembelajaran. Yang ini kurang tepat. Karena di sini sudah diberi penjelasan bahwa mudah bosan dengan hal-hal yang monoton. Jadi jawaban yang paling tepat di sini adalah yang E. Selanjutnya, diketahui suatu indikator menghitung panjang garis singgung persekutuan luar dua lingkaran. Soal berikut yang paling tepat untuk mengukur capaian indikator tersebut adalah A. Panjang garis singgung persekutuan luar dua buah lingkaran adalah 12 cm dan jarak dua titik pusat lingkaran tersebut adalah 13. Jika panjang salah satu jari-jari lingkaran adalah 8, luas lingkaran yang lain adalah titik-titik. Kurang tepat karena di sini adalah yang ditanyakan luas lingkaran. Sementara kita akan membelajarkan garis singgung persekutuan luar dua lingkaran. Yang B, diketahui dua buah lingkaran dengan pusat A dan B, masing-masing berjari-jari 34 dan 10 cm. Garis CD merupakan garis singgung persekutuan luar. Bila CD 32 cm, panjang AB. Nah, ini adalah jarak pusat. Tidak tepat. C. 8 buah roda dililit dengan tali seperti gambar berikut. Masing-masing roda diameternya 14 cm. Tentukan panjang tali yang melilit roda-roda tersebut. Nah, ini adalah soal penerapan garis singgung persekutuan luar. Ini lebih tepat. Yang D, panjang jari-jari dua lingkaran adalah 29 cm dan 14 cm. Panjang garis singgung persekutuan luarnya 36 cm. Hitung jarak pusat. Jarak pusat. Yang E, apakah yang dimaksud dengan garis singgung lingkaran luar dua lingkaran? Yang ditanyakan di atas sebagai indikatornya adalah menghitung, bukan menjelaskan. Jadi jawaban yang paling tepat di sini adalah yang C, yaitu 8 buah roda dililit dengan tali seperti gambar berikut. Selanjutnya, dalam sebuah kelas, mayoritas siswa kurang aktif mengikuti pembelajaran, sehingga siswa terlihat sering mengantuk ketika mengikuti pembelajaran. Di antara tujuan PTK berikut yang sesuai dengan permasalahan ialah, nah, untuk PTK, tujuannya itu yang biasanya adalah meningkatkan. Kita lihat poinnya di sini langsung. Yang A, meningkatkan keaktifan siswa. B, membandingkan. C, mengembangkan. D, mendeskripsikan. E, mendeskripsikan juga. Jadi jawaban yang paling tepat sepertinya adalah yang A. Meningkatkan keaktifan siswa melalui pendekatan pembelajaran
matematika realistik. Oke, sampai di sini dulu untuk pembahasan soal UPU Matematika 2022 kompetensi pedagogik. Sampai jumpa di video sebelumnya. Terima kasih atas perhatiannya. Salam.